Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kendu dan masih di channel yang sama juga, yaitu Ken Injeksi. Sobat-sobat sekalian, di depan kita ini ada satu bos pom berikut nozzle dari L300. Ini keluhannya cukup banyak ya. Pertama, startnya udah mulai panjang, kecil mati, yang jelas ini. Kemudian asap putih dengan gejala pincang di mesinnya, dan yang terakhir ada suara ngelitik dari bos pomnya. Ini sudah kita bongkar semuanya ya, sudah kita cek. Untuk start yang agak panjang dan kecil mati itu rotor headnya ya, ini rotor head. Ini sudah mulai aus. Sebenarnya startnya nggak terlalu panjang ya, cuman sekecilnya yang udah kurang kuat untuk idle-nya. Ini rotor head gantinya 0232 Denso. Kemudian suara ngelitik pada bos pom setelah kita periksa, ini permasalahan ada pada cam-plate dan koplingnya. Ini ya, ini cam-plate-nya bisa dilihat ada keausan. Oke. Ada keausan pada cam-plate. Ini ya, bisa dilihat di jempol saya. Ini. Dan juga kopling. Kopling. Ini kopling, hanya di bagian yang bersinggungan dengan cam-plate ya, yang aus. Ini bisa dilihat ya. Itu. Oke, sedangkan untuk sisi yang lain ini masih rata halus ya, tidak ada tanda kena atau aus. Ini masih mulus. Yang sebelahnya itu bisa dilihat beda ya, dari ujung sampai ujung satunya bisa dilihat ini ada ruang yang masih utuh, sisanya ini yang bersinggungan dengan cam-plate-nya. Oke. Ini untuk cam-plate dan juga kopling. Nih gantinya ya, Denso 0090, dan ini koplingnya. Sedangkan untuk gejala asap putih dan pincang saat hidup, ini disebabkan oleh nozzle ya. Ini ada yang ngencing, kemudian satu tidak ada tekanan, jadi tekanannya loss atau hilang. Ternyata setelah kita cek, kita bongkar, hanya karena ada pasir, kotoran di dalam, kemungkinan mengganjal di jarum nozzle-nya. Dan setelah kita bersihkan, ini alhamdulillah sudah bisa digunakan kembali dan pengabutan sudah normal. Jadi untuk nozzle tidak ada yang kita ganti, empat-empatnya untuk sementara, karena pengabutan masih bagus dan tekanan juga masih bisa di setel dengan normal. Jadi itu ya, untuk penyebab-penyebab yang ada pada bos pom dan juga nozzle-nya. Yang pertama, rotor head, itu yang menjadi penyebab idle-nya nggak bisa normal ya, langsung mati. Apalagi ketika kita harus rem mendadak ya, karena mungkin terpergok atau gimana, itu langsung mati. Ini untuk drive shaft atau as, ini masih berani ya, ini kita gunakan. Yang lama nggak kita ganti. Untuk ngelitiknya, ini penyebabnya kopling dan juga cam-plate. Ini cam-plate nomor 9. Ini stem yang ada di cam-plate-nya atau di partnya. Ini 9. Untuk di bungkusnya, ini nomor partnya 0090 ya, 9. Dan ini koplingnya.
Untuk nozzle tadi sudah saya jelaskan, nozzle-nya yang ngencing ternyata hanya disebabkan oleh adanya kotoran, yaitu pasir yang di dalam nozzle. Setelah kita bersihkan sudah bisa normal kembali, jadi nozzle tidak perlu kita ganti. Ini sisanya tinggal kita rakit bospomnya. Oke, ini untuk perakitan rotor head ya. Ini plug, o-ring kita ganti, kemudian delivery valve dalam yang kita ganti ini o-ring bagian bawahnya antara delivery valve dengan barrel rotor head. Ini pemasangan delivery valve holder. Untuk informasi tambahan, L300 menggunakan rotor head putaran kanan dengan diameter 10 mili. Itu untuk standar dari L300. Oke. Ini sedang pembongkaran untuk bospom Canter. Untuk pembongkaran awal, mungkin sobat ada yang bertanya-tanya ya, ini kenapa kita kasih lem? Ini ada tanda, bisa dilihat. Oke. Ini hanya untuk patokan ya. Ketika kita bongkar, kita tahu posisi awal plunyernya di kemiringan seberapa ya kemiringannya. Jadi nanti ketika kita tunjukkan ke owner keadaan plunyernya bagaimana ya, apakah sudah aus atau masih bagus. Dan jika owner ingin plunyernya dipasang kembali, tidak diganti, ini kita sudah ada tanda ya, tinggal kita ikutin ini. Sisanya kita kalibrasi, kita cek berapa debit bawaan dari mobilnya. Oke. Ini juga Canter ya. Ini plunyer sudah aus parah ya. Kemudian ini bospom Cina ya. Ini penggantian plunyernya nanti. Ini startnya udah susah dan unit juga sudah lama tidak digunakan. Jadi kemarin waktu kita bongkar cukup banyak karat di dalam bospomnya ya, di komponen-komponennya, fluid governor, spring-springnya maupun plunyer yang lama ya. Ini waktu kita bongkar karatnya di sini udah banyak kuning semua. Ini bospom sudah dirakit dan sudah dipasangkan di test band untuk dikalibrasi ya. Sengaja untuk proses perakitan tidak saya record atau saya videokan karena menurut saya sudah cukup banyak video mengenai perakitan bospom tipe VE distributor atau biasa juga kita sebut tipe rotari ya, seperti ini. Mungkin perbedaan hanya di solenoid bawah ya, karena bospom yang lain tidak menggunakan ya. Ini L300 tipe ini menggunakan solenoid di bawah, ini yang berhubungan dengan timing device atau timer advance-nya ya, untuk mengatur bahan bakar bertekanan dari dalam bospom menuju piston timernya. Sisanya ini selang in ya. Ini untuk selang in kita langsungkan ke tangki ya, untuk melihat normal tidaknya pemompaan dari bospomnya ya. Jika tidak bagus pemompaannya, itu bisa karena feed pumpnya yang lemah ataupun bisa karena ada angin palsu yang masuk atau biasa kita sebut masuk angin ya. Tinggal kita cek dari pemasangan selang-selangnya apakah kurang rapat ya. Kemudian ini untuk ring-ringnya sudah jelek juga bisa ya, sudah cacat ringnya, itu juga bisa berakibat dari terjadinya masuk angin. Kemudian dari regulating valve yang sudah kurang bagus, tidak press lagi, juga bisa mengakibatkan terjadinya masuk angin. Kemudian ini untuk selang out atau return ya, ini yang balik ke tangki lagi yang atas. Kemudian yang bagian bawah
ini kita hubungkan dengan pressure ya. Sini, ini untuk penunjuk pressernya. Yang kita ukur di sini adalah tekanan bahan bakar yang ada di dalam bos pom, atau biasa juga disebut dengan internal pressure. Untuk penyetelannya sendiri yang kita setel adalah regulating valve-nya ya. Jika pressure bos pomnya di bawah standar, untuk menaikkan tinggal kita ketok masuk ini ya, bagian dari regulating valve-nya. Dan juga jika terlalu tinggi, ini bagian tengah dari regulating kita naikkan kembali. Ini caranya harus kita lepas regulating dari bos pom, baru kita ketok dari sisi dalam agar bisa keluar. Oke, kemudian ini di sini hampir kelupaan ya. Penyetelan regulating valve ini syarat utamanya adalah pompanya yang harus normal ya. Jika tidak bagus pemompanya, apalagi tidak bisa mengisap bahan bakar, ini tidak bisa kita lakukan penyetelan pada regulating valve-nya, karena itu menjadi syarat utama sebelum kita setel pressernya. Yang lainnya ini untuk solenoid, ini arus 12 volt sesuai dengan mesinnya ya, L300 menggunakan arus 12 volt untuk solenoid. Kemudian ini nozzle standar yang saya gunakan untuk kalibrasi bos pom dengan nozzle single hole. Ini tekanan 110 bar ya, karena tidak selalu yang kita kalibrasi adalah bos pom dalam keadaan bagus. Kadang owner hanya ingin dikalibrasikan tanpa dilakukan penggantian part-part yang sudah aus atau rusak ya. Dan terakhir ini selang menuju gelas flashband. Ini untuk mengukur debit bahan bakar dari bos pom ya, yang diinjeksikan ke ruang bakar nantinya. Ada nilai-nilai standarnya sendiri-sendiri ya. Oke, sebelum saya akhiri video ini, saya jelaskan kembali kesimpulan dari bos pom L300 yang di depan ini. Untuk gejala seputih dan pincang ketika mesin hidup, itu disebabkan oleh nozzle ya. Salah satu nozzle mengalami ngucur atau biasa kita sebut juga ngencing ya, tidak ada tekanan sama sekali. Dan setelah diperiksa ternyata ada kotoran, yaitu pasir di dalam nozzle-nya. Dan alhamdulillah setelah kita bersihkan aja, nozzle sudah bisa normal kembali, pengabutan sudah bagus, dan tekanan sudah bisa kita setel sesuai standarnya tanpa melakukan penggantian nozzle-nya. Jadi untuk nozzle tidak ada yang diganti, cukup dibersihkan dan kita setel ulang. Sedangkan untuk bos pomnya sendiri ini untuk plunger rotor head sudah ada keausan lebih dari 50%, dan owner juga minta diganti untuk rotor headnya. Jadi ini kita ganti rotor headnya menggunakan rotor head yang baru 10 mili putaran kanan untuk L300. Kemudian cam-plate dan kopling kita ganti juga, karena itu yang jadi penyebab suara ngelitik dari bos pomnya. Sudah ada kausan ya. Ketika kita tes, kita pasang kopling dan cam-plate-nya ada celah ya, sehingga bisa bergerak bebas. Itu yang mengakibatkan pertama suara ngelitik khususnya di saat idle. Kemudian pengepuran menjadi lebih banyak dari biasanya karena sudah ada keterlambatan untuk timing dari bos pomnya yang disebabkan keausan pada cam-plate dan koplingnya. Saya rasa cukup sekian, sampai di sini aja video kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sobat-sobat sekalian. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share, karena hanya dengan itu saja sobat-sobat sudah membantu channel ini untuk terus berkembang ke depannya. Saya Kendu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.